Oke guys, selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2019. Dan ini pertama kali kita nge-review monitor segede ini guys. Kalian bisa lihat kotaknya aja nggak nyantai gitu ya. Samsung CHG 90. Oke. Kalian kalau bisa lihat di depan ya, gue lihat di contekan sini, dia punya 32:9 super ultrawide. Jadi kalau biasanya ultrawide itu 21:9, dan di sini kasih 32:9. Jadi sama aja kayak monitor 16:9 kali 2 guys. Kalian lihat. Di sini ada new metal quantum dot. Apa itu? Mungkin bodinya kali ya. Nanti kita coba lihat. Terus ada curve, dia kasih curve juga, biasanya gaya Samsung. 144 Hz refresh rate, sama HDR juga, high dynamic range. Di sini ditulis 600 guys, tapi pada saat gua cek spek, nitnya itu cuma 350. Gua nggak ngerti itu maksud 600 apa, dan nggak ada lagi harusnya. Ya, udah nggak ada lagi. Cuma ada tulisan 49 inch, 48,9 inch, 124,2 cm. Oke, udah simple. Kakinya kalau kalian lihat dari gambar, nggak tahu gambar depan sama belakang beda sih. Beda. Puter aja, puter. Nah, kalau kalian lihat kakinya guys, di sini gambar tadi depannya aneh. Nah, di sini kayak ada gambar lancip gitu segitiga. Nah, di sini nih kakinya. Cukup keren ya. Tapi yang anehnya guys, jalan-jalan mulu gua. Anehnya nih, kalian lihat dusnya begini ya, hadapnya ke atas gitu. Harusnya kan buka di sini, tapi dia do not open here gitu. Aneh banget. Jadi kalian harus bongkar dari bawah gitu. Gua nggak ngerti kenapa. Apakah dia kasih gua berat banget ini? Apakah dia kasih gua monitornya di sini atau gimana? Gua nggak tahu. Langsung kita buka aja. Debuan. Oke, yang gue perhatiin ini pertama kali yang cukup menarik pandangan gue guys, adalah plate apa ini? Ini penutup belakangnya gila gede banget. Kotak dulu, kakinya terakhir ya, biar seru. Oke, apa ini? Apa ini? Oke, penaruh belakangnya atau bracket gitu ya, semacam bracket gitu. Dia kasih HDMI, power, gila gede banget. Powernya bentuk L guys ya, dikasih. Terus USB hub dikasih. DisplayPort, gendut port DisplayPortnya. Oke. Ini ada kayak semacam apa sih namanya, kabel manajemennya gitu. Ini sih gue nggak paham nih, banyak hal yang gue nggak ngerti guys. Kayak lingkaran gitu dikasih lihatnya. Harus di-assemble satu-satu kayaknya. Wow, oh gila ini. Berat banget. Ini berat banget guys, sumpah. Ini gue ngerasa satu monitor sendiri kalau di monitor 24 inch ya. Dan kita berhadapan dengan motor gaming guys. Jadi kakinya juga gue rasa bisa digerak tek turunin. Oh iya, ada kabel manajemennya rapi ya dia. Jadi dia, kalian bisa dapetin ini buat headset, mulus banget ya. Terus ini kalian dorong ke atas sedikit, cepet. Ada housingnya. Nah kalian bisa masukin nih dari samping sini keluar ke belakang. Kabel manajemennya di sini yang gue perhatiin sih. Tapi seharusnya sini bisa dibuka juga guys. Gue nggak tahu, ini ada kayak cantolan-cantolannya. Harusnya bisa dibuka dan bisa masuk ke sini. Gue nggak tahu sih. Ini bisa dibuka sih seharusnya. Tapi dia kayak klep gitu. Janganlah ya. Oke, kakinya aja mewah gitu ya. Kalian bisa ngelakuin banyak hal gitu dari kakinya. Saat yang ditunggu guys. Wah ampun. Dan monitor ini tuh harganya fantastis guys. Itu yang pasti di atas 15 juta. Karena speknya mengerikan. Terus semua bodinya tuh kayak ngeri banget dikasih. Gue mau lihat kakinya sebentar. Ini kaki super gede. Terus dia kasih ada bukunya guys.
secara pemasangannya. Mungkin kita harus belajar sih, karena gue belum pernah megang 49 in. Ayo, kita coba lihat dulu dalamnya. Terus ini ada kayak penyerap bau gitu guys. Mungkin karena gede gitu ya, dia ada penyerap bau gitu. Jadi biar nggak bau monitor juga. Dan ini curve banget, gue nggak tahu mau ngangkat takut jatuh. Adalah kita tunggu langsung berdiri aja guys, karena ini butuh kerjaan keras buat kerjain ini, capek gua. Nanti kalian langsung lihat depan pada saat gua pasang aja guys. Pada saat gua udah selesaiin aja berdiri. Oke guys, kita udah pasang dan ini ngabisin tempat banget, full banget, nggak ada tempat tersisa di meja ini. Dan kalian bisa lihat di sini, kalian bisa samain monitor ini dengan membayangkan ya, maksudnya membayangkannya dengan 27 inch, kalian jejerin 2 di meja. Cuma ini tanpa bezel aja gitu. Tapi harganya guys, kalian bisa dapat 27 inch monitor, harganya itu kali 3 guys. Merek apapun menurut gua. Dan di sini Samsung 2:9 yaitu 3840 kali 1080. Jadi kalian bisa bilang horizontalnya ini 4K tapi vertikalnya itu cuma 1080. Jadi menurut gua agak aneh ya menurut gua. Masih oke sih sebenarnya 27 inch kan, kalau kita mikirin 27 inch dengan resolusi Full HD menurut gua masih oke. Iya, masih oke lah, masih oke. Masih nggak buruk gitu. 32 inch baru menurut gue buruk. Ketika kalian taruh Full HD kan agak pecah-pecah pixelnya. Tapi kalau ini menurut gue masih oke. Kalian bisa lihat juga di sini trailer yang kalian duduk di depan meja gue ini langsung main komputer ini, main layar ini sangat nggak enak angle. Tuh jauh banget, lihat kiri kanan tuh kayak ngeblur gitu karena udah capek. Tapi karena posisi kamera gue tuh sekitar 120 cm, kalau kalian lihat dari sisi fisiknya tuh sebenarnya menurut gue itu sangat bagus, walaupun adapter dia di dalam monitor. Jadi kalian bisa ngerasain panasnya langsung di sini. Oke, gue bacain lengkap guys. Speknya itu 49 inch, resolusi 3840 x 1080. Di sini panelnya VA doang. Dan ada plusnya adalah gaming guys. Ini 144 Hz gaming. sRGB-nya dia kasih 120 sampai 125%. Juga yang paling penting guys, 1 milisecond. Jadi kalau gaming tanpa 1 milisecond menurut gua useless. Dia juga kasih kita buat split screen, dia kasih kita 2 HDMI inputnya, 1 DisplayPort, dia kasih USB hub juga. Dan dia ada satu teknologi yang dia sebut quantum dot color. Gua nggak tahu sih itu apa jelasnya. Yang pasti ada hubungannya dengan ketajaman warnanya. Ketajaman pixel yang dihadirkan di layar ini. Ya. Monitor ini kalian bisa dapat di harga yang fantastis guys, 17,2 juta. Oke, gue rasa orang-orang yang punya monitor ini guys, gue rasa PC-nya tuh udah mahal gitu ya. Mungkin 20 juta atau 25 juta mungkin ya, yang full RGB itu bayangan gue. Karena nggak mungkin kalian punya PC biasa aja, mungkin aja. Tapi nggak masuk akal sih juga kalau PC kalian biasa aja, misalnya PC kalian 5 juta, tapi kalian beli monitor 17 juta, menurut gua nggak masuk akal ya. Karena ini juga seharga barang-barang lain guys ya. Ini seharga motor, kalian bisa dapetin motor, bisa dapetin iPhone juga kalau kalian mau dapetin iPhone. Dan kalau nggak salah ini monitor keluaran tahun 2018 kalau gua nggak salah. Tapi hal yang paling keren guys, hal yang paling keren nih, yang di pikiran gua adalah ketika kalian editing ya, suka editing, kalian bisa colokin ini kan bisa colokin 2 PC nih. Bisa colokin 2 input dari komputer. Jadi bayangin yang kanan kalian ini lagi editing ya, kalian lagi editing, tapi kalian pengen main game juga nih. Pas ini proses rendering, komputer kalian kan nggak bisa dipakai gitu yang rendering gitu. Nah, di sini kalian bisa buat gaming. Ya berarti kalian harus punya 2 PC yang cukup mumpuni untuk 2 hal itu. Oke guys, sebentar gue pengen cobain
dual input aja guys. Gue pengen kasih lihat kalian apa enaknya dual input, karena gue yakin dual input itu terjadi di sini bisa full screen, di sini juga bisa full screen kalau kita nonton. Nah, sebentar ya. Oke guys, karena ini udah gue ubah jadi dua input nih, gue colokin dua laptop ke monitor ini. Kalian bisa lihat dua-duanya jadi full screen guys. Jadi menurut gue ini salah satu fungsi yang paling utama dari monitor ini, dimana kalian bisa nonton, kita bilang nonton ya, dua-duanya full screen dan tanpa bezel di tengahnya. Dan kalau kalian lihat dari kecerahan warnanya, memang panel ini gue bilang bisa kita sebut HDR gitu. Walaupun dia hanya 350 nit kalau gue baca di internet ya, atau gue salah spek, gue nggak tahu. Tapi di spek di DUS-nya ditulis 600 sih. Gue nggak tahu dia nggak tulis nit juga, HDR 600 doang. Tapi kalau dari segi warnanya gue cukup puas. Viewing angle-nya juga ini nggak seperti oh iya, VA memang viewing angle-nya nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu seperti TN gitu ya. Tapi ya oke menurut gue. Dan habis ini paling gue tes burning ya guys. Burn-nya apakah ada burn gitu ya. Karena Samsung yang murah-murah burn VA-nya. Kalian bisa lihat benar-benar terbagi jadi dua. Dan dari warna-warnanya gue buka video-video yang memang membutuhkan warna yang bagus. Dan ini warnanya benar-benar enak dilihat. Dan posisi kalian kalau jauh benar-benar nonton di monitor ini sangat enak. Terus ini bisa monitor ini bisa kalian naikin sampai mentok, kalian mentokin. Bisa kalian tilt. Tiltnya ini juga yang bagus banget ya guys. Tiltnya ini bagus banget, yang mulus banget, gue ngerasain. Nah, ini turunnya juga enak banget. Di belakangnya itu juga dikasih kabel manajemennya, menurut gue cukup rapi, ada penutupnya. Juga kasih kita swivel guys, buat cukup jauh nih, gue ngerasa kayak 30 derajat gitu ya. Dari tengah, 30 ke sono, 30 sono. Cukup gede gitu ya, cukup besar gitu ya, derajat yang kalian bisa dapetin. Oke, kita tes tingginya guys. Di sini tingginya dia kasih 53 cm. Paling tinggi guys, paling tinggi 53 cm. Turunin 41 cm. Kira-kira 12 cm lah ya. Dan kita lihat dia makan meja tuh berapa guys. Di sini 119. Gila. 119 cm. Oke. Monitor ini juga kasih kalian fitur yang lain guys, selain bagi dua seperti ini. Ini kan berarti 16:9, 16:9. Ternyata ada juga satu bagian di picture by picture yang kalian bisa setting. Jadi 21:9. Di sini sisanya gitu ya. Berapa berarti? 11:9. Bentar gue tes. Oke guys, ini gue udah setting lagi. Di sini 21:9. Di sini 4:3. Ini kayak monitor zaman dulu. Ini ultrawide di seri-seri 34, 29, 25 juga ada LG. Ya mungkin inilah fungsi-fungsi yang gue bisa bagiin ke kalian guys. 49 inch yang bisa kalian dapetin. Dan 49 ini ditarik dari ujung sini guys. Ujung kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya. Kiri atas ke kanan bawah. Dan jadi jangan kalian bandingin sama TV-TV yang wide biasa gitu ya. Yang 16:9 jangan. Dan kalian mikir 49 kok kecil banget gitu. Jadi ini 49 in dan angle-nya paling cocok mungkin di tengah-tengah ya kalau buat gue ya. Kalau buat gue di tengah-tengah gitu nggak paling atas, paling bawah. Sekian review kita untuk Samsung C49 HG90 49 inch dengan resolusi 32:9. Kalau kalian suka review kita barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Ada tombol lonceng juga di sebelah subscribe, kalian bisa klik jadi nggak ketinggalan updatean terbaru dari GTID. Juga kalau kalian mau request barang, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa hadirin, terutama monitor. Salam GTID dan tetap canggih.